Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun, jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Untuk yang udah subscribe, makasih banyak. Oke, dan jangan lupa main ke YouTube channel Sora yang kedua, ada di Miss Hana Sora channel, linknya sudah Sora taruh di bawah. Di sana juga ada pembacaan dengan tema yang berbeda setiap harinya. Jadi kita semakin intens dekatnya ya teman-teman ya, karena kita 2 kali bertemu dalam sehari. Oke, kita akan baca dulu hari ini temanya apa ya. Temanya adalah seseorang yang sayang kamu sepenuh hati ya. Ada seseorang yang sayang kamu sepenuh hati. Nah, kamu bisa saja sudah ketemu orang ini, bisa saja akan ketemu sama orang ini, atau justru sedang jalan sama orang ini. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Jadi bijak-bijak untuk melihat. Oke, karena Sora tidak tahu, karena sifatnya timeless reading. Oke, kita melihat dulu ya, energi besar hubungan kamu dengan orang yang sangat sayang sama kamu sepenuh hati ini. Oke, ada energi apa yang pertama? Hierophant. Oke, King of Wands. Oke, dan Six of Pentacles. Wow, bagus kartunya ya. Energi besar dari hubungan ini yang pertama ada di Hierophant ya. Jadi kamu berhubungan dengan orang ini nanti akan didasari oleh suatu persamaan cara pikir. Ada satu persamaan latar belakang, ada satu persamaan fondasi-fondasi value yang sama kalau Sora lihat di sini ya. Jadi Hierophant ini adalah sama-sama punya mungkin tradisi atau cara pikir yang sama juga ada. Tapi artinya kalau Sora lihat di sini bisa saja juga kamu tipe orangnya tuh yang kalau berhubungan tuh konservatif. Tahu ya, konservatif, karena sekarang tuh dengan perkembangannya zaman sudah banyak banget pola-pola baru ya. Misalnya ada yang hubungan yang namanya open relationship, jadi aku sama kamu jalan tapi kamu masih boleh jalan sama yang lain. Ada yang FWB-an, friends with benefit aja, atau TTM-an aja gitu, dan sebagainya. Itu kan dengan perkembangan zaman ada pola-pola seperti itu ya. Namun, kalau yang Sora lihat, apa yang kamu jalankan dengan orang ini, nanti polanya adalah pola hubungan relationship yang lebih polanya memang tradisional. Ya, maksudnya seperti yang kayak, kamu cuma sama aku, jadi one on one gitu ya. Jadi jangan one on two or one on three ya. Kalau one on two or one on three kan sekali jalan 2 atau 3. Tapi kalau Sora di sini lebih tradisional. Lebih kayak juga melihat relationship itu lebih mau seperti orang-orang pada umumnya, dan yang tradisi sudah dijalankan sama kita semua secara turun-menurun. Itu yang Sora lihat pola hubungannya ya. Di sini ada juga hubungan yang saling menyupport ya. Artinya memang mungkin dari segi keluarganya dia juga bisa terima kamu bisa terima keluarga dia, ada keluarga, ada tradisi yang sama-sama bisa sinkron. Oke, kalau personality, kamu bisa saja berdealing dengan seseorang yang memang memegang nilai budaya, nilai agama, nilai keluarga itu penting buat orang ini. Kalau Sora lihat, jadi memang masih memegang teguh nilai-nilai apa yang diajarkan ya, agama, budaya atau apapun itu yang Sora lihat. Nah, ini juga bisa mengindikasikan bahwa ya, kamu bisa saja bertemu sama orang ini atau kenal sama orang ini karena memang sama-sama kalian punya latar belakang yang sama, mungkin sedang melakukan kegiatan keagamaan bersama-sama, aktivitas yang sama, atau ada acara keluarga, dikenalkan pada saat acara keluarga, itu sangat mungkin. Oke? Tapi ingat itu disesuaikan ya nanti ciri-cirinya dengan kondisi kamu. Oke, jadi mungkin untuk yang belum ketemu, kamu bisa lebih aktif dalam kegiatan yang melibatkan keluarga, melibatkan organisasi keyakinan atau keagamaan, workshop, seminar kayak gitu-gitu lah ya intinya. Oke. Dan hubungan ini juga adalah hubungan yang penuh dengan kebijaksanaan dan hubungan yang penuh dengan faktor pertimbangan. Jadi hubungan ini dijalankan nanti penuh dengan kehati-hatian ya, untuk lebih bijaksana gitu loh ya. Meskipun banyak tantangan, namanya setiap relationship itu nggak mungkin nggak ada tantangannya. Orang yang paling kaya pun ketika punya relationship ada tantangannya sendiri, walaupun tantangannya belum tentu ekonomi gitu misalnya. Apapun.
ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, apa namanya, ini hubungan yang berusaha bijaksana. Dia pun akan berusaha menjadi sosok yang bisa membimbing kamu, mengarahkan kamu, gitu loh ya. Ada yang di sini berperan kayak berusaha menjadi sosok ayah atau ibu bagi kamu ya. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang punya keinginan untuk bisa mengayomi dan membimbing. Oke. Nah, ini bisa juga adalah seorang family person ya. Bisa saja karena memang dia sudah pernah berkeluarga, atau memang dia tipikalnya ya family person aja, orang yang mengutamakan keluarga gitu ya. Untuk beberapa usianya ada yang mungkin lebih tua atau sepantaran kamu. Kalau sholat di sini bisa saja lebih tua secara umur atau bisa juga lebih tua secara pemikiran. Oke. Apa yang akan terjadi dengan hubungan kalian ya? Hubungan kalian itu akan banyak hubungan yang seimbang kalau Sora lihat di sini antara memberi dan menerima. Jadi ada keseimbangan di sana ya. Ada di sini saling support. Kamu menyupport dia, dia menyupport kamu. Kamu memberi, dia juga mau memberi. Jadi hubungan yang secara energi itu memang berimbang, dan dari banyak apa namanya, kualifikasi itu juga memang berimbang gitu loh ya. Disukai atau tidak ya, kalian tahu bahwa kualitas seseorang itu bisa berimbang atau enggak dari kualitasnya juga ya. Kita sering bilang bahwa apa namanya, biasanya misalnya contoh ya, orang yang pendidikannya biasa aja atau cenderung misalnya low, itu akan susah nyambung sama yang pendidikannya tinggi sekali misalnya. Oke, karena cara berpikirnya bisa sangat berbeda atau latar belakangnya bisa sangat berbeda. Tapi kalau Sora lihat di sini, kalian tuh punya level gimana ya? Aku ngomongnya ya, level kehidupan atau level latar belakang dan sebagainya itu seimbang, adanya sama. Jadi nggak jomplang banget gitu. Paham ya, jomplang banget. Misalnya ada yang, aduh Kak Sora, aku mohon maaf, aku agak di atas tapi dianya aja berkekurangan misalnya, atau aku aja lulusan S3 gitu kan, dia SMP-nya nggak lulus dan sebagainya gitu. Bukan merendahkan, tapi itu akan mempengaruhi nanti gitu loh, dalam cara berpikir, cara menyelesaikan masalah, cara lingkungan melihat dan sebagainya. Itu banyak faktor ya. Jadi apa namanya, berpikiranlah terbuka untuk memahami dan mengerti bahwa suka nggak suka itu ada. Kesannya kayak kalau di mata Tuhan semua nggak dibeda-bedain, betul, tapi Sora lagi ngomongin apa adanya gitu ya. Kalau ya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, suka tidak suka itu mempengaruhi. Bahkan orang tua kita pun pasti kalau kita memilih calon, pasti dilihat bibit bebet bobotnya, betul nggak? Bibit bebet bobot itu apa sih? Ya pasti itu kan tadi yang Sora bilang, latar belakang dan sebagainya kan ya. Oke. Jadi nggak apa, kita nggak bisa nutup mata sama kenyataan itu gitu loh. Jadi Sora realistis gitu ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang ciri-cirinya ya, dia itu sangat-sangat berusaha untuk sukses di dalam hidupnya dia. Ada beberapa memang ya, tidak semua, tapi ada beberapa yang latar belakang itu datang dari ekonomi keluarga yang cukup baik. Di apa namanya, disupport. Jadi kalau Sora di sini ada yang cenderung memang tipenya itu memanfaatkan semua privilege yang dia bisa itu dengan maksimal ya. Ada yang kalau Sora lihat itu orangnya selalu berusaha mencari opportunity terbaik dalam berbagai hal. Dia pengen yang terbaik dalam segala sesuatu, dalam karirnya, dalam hidupnya dia gitu ya. Selain daripada itu, orangnya itu pengen punya pencapaian ya. Orangnya itu kalau berpikir itu apa namanya, ke depan, buat punya rencana ke depan. Nah, dia memang kalau yang sekarang Sora lihat, dia memang mencari partner ya, atau orang ini ketika mencari partner, dia itu sudah mikir untuk jangka panjang gitu ya. Karena memang dia merasa dia butuh seseorang yang bisa menyupport dan mendukung dia jadi seorang partner kehidupan. Percaya atau tidak, banyak tokoh-tokoh besar yang didukung oleh pasangan yang tepat ya. Pak B.J. Habibie misalnya itu dengan apa namanya, Ibu Ainun itu ya, kan memang sudah pasangan yang sangat ya, aku bisa bilang mereka sangat soulmate ya. Pasangannya tepat mendukung gitu kan ya, karir seseorang, bahkan keberhasilan atau kesuksesan seseorang ya. Michelle Obama itu banyak berpengaruh terhadap keberhasilan Barack Obama gitu ya, dan sebagainya. Jadi dia menyadari itu kalau Sora lihat ya, bahwa untuk jangka panjang partner yang tepat itu akan memberikan pengaruh terhadap kesuksesan dan pencapaian dia dalam hidup. Karena namanya partner ya, sebelah tangan kita, kalau dia tangan kanan kamu tangan kiri, kalau nggak sinkron, kalau nggak support ya nggak bakal bisa berhasil. Oke.
Orang ini bukannya tidak pernah mengalami yang namanya gagal. Orang ini bisa saja pernah mengalami gagal di dalam hidupnya. Itu ada, ya. Dia juga pernah, kalau surat di sini mungkin menjalin sesuatu hubungan atau menjalin suatu relasi itu yang hancur di tengah jalan, itu ada. Oke. Ada juga yang usahanya pernah dia mengalami kebangkrutan tapi lalu dia bangkrut lagi, dia bangkit lagi gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi ada sesuatu yang dia pernah dihancurkan gitu loh, atau pernah hancur. Jadi makanya dia ingin benar-benar memilih dengan lebih bijak saat ini. Jadi bisa saja kamu berdealing dengan seseorang ya mungkin dia single parent atau dia separated gitu. Oke, energi dari divine masculine sangat kuat di sini. Seseorang yang dominan, seseorang yang teguh, seseorang yang keras, banyak pengalaman. Jadi orang ini memang banyak ditempa oleh pengalaman dan kegagalan di dalam hidupnya dia. Dia punya banyak sekali ambisi kalau Sora lihat di sini ya. Dan dia sifatnya itu bisa melindungi, ada ketegasan di sana ya. Jadi kalau orang nggak kenal dia mungkin bisa kesannya kayak galak, bisa kesannya kayak mau ngatur. Tapi kalau Sora di sini lebih kepada dia ingin menjaga dan ingin melindungi segala sesuatu yang dianggap berarti di dalam hidupnya dia. Apalagi kayak namanya keluarga ya. Dia akan protek sekali keluarganya dia gitu loh. Orang-orang terdekat yang dia sayang. Orangnya itu akan sangat kompetitif. Oke. Orangnya sangat realistis kalau Sora lihat di sini ya. Jadi jangan salah berpikir bahwa kamu sama dia mungkin akan banyak ada pergesekan-bergesekan, diskusi dan sebagainya, tapi dia melihat itu sebagai bentuk bahwa ya itu memang pasti namanya relationship akan ada pergesekan di sana gitu loh, yang ngebuat dia tuh ngerasa bahwa itu realitinya gitu. Namanya hubungan itu nggak mungkin mulus semua, makanya kita gimana caranya bijak dan menyeimbangkan ya. Namanya hubungan itu nggak ada yang happily ever after sempurna, itu nggak ada, pasti akan ada pergesekan di sana. Oke, sekarang kita mau lihat apa sih yang membuat dia sangat sayang sama kamu ya. Oke, dalam perjalanannya. Kalau Sora lihat di sini, kamu seseorang yang bisa menopang dan mendukung dia. Oke, jadi kamu itu juga mungkin memang kamu juga pernah dalam situasi yang penuh dengan frustasi, stres dan sebagainya. Kamu bisa keluar dari situasi di mana kamu pernah mengalami suatu keadaan yang nggak baik, tapi kamu bisa keluar dari situasi itu, gitu loh ya. Secara mental tuh kamu sudah terlatih untuk menjadi mental yang kuat. Nah, tapi di sini juga bisa menandakan bahwa, kamu tuh dia melihat kamu juga bisa menjadi seseorang yang kuat secara mental untuk bisa bertahan, bisa menjadi support. Jadi gini, what doesn't kill you make you stronger, kata orang-orang. Apa yang sudah terjadi kamu jadikan sebagai suatu kalau Sora bilangnya ya, suatu support, suatu proses pembelajaran gitu ya. Dan dia merasa dia memang sudah bertakdir untuk ketemu sama kamu. Kalau Sora di sini, dia melihat dengan jelas ada ikatan secara perasaan, intuisi dia, batin dia yang ngebuat dia berpikir bahwa aku tahu bahwa kita memang sudah karmanya dan sudah dijalankannya, kita memang harus ketemu. Gitu loh. Karena kalau Sora lihat di sini ada beberapa orang ini ya, kamu sama dia itu sama-sama cukup lama, mungkin bisa dikatakan cukup lama sendiri ya. Kamu juga pernah dalam tanda kutip tidak mau menerima cinta, menjauhi cinta karena banyak kekecewaan gitu. Dia juga sama, dia sempat yang kayak udahlah aku mau sendiri aja, fokus sama dirinya sendiri. Jadi kalian adalah dua orang yang sama-sama pernah dalam periode masuk ke dalam mode hibernasi masing-masing. Kamu sendirian, dia juga sendirian. Dan dia merasa bahwa kita dua ini adalah seperti orang yang dijauhkan dulu untuk sendiri-sendiri dulu masing-masing, sampai akhirnya ada waktunya memang dari semesta ini yang membuat kita itu bertemu kembali memang dengan jalin suratan takdir lah ya, bahasa kerennya. Tapi dia lebih kepada yang memang sudah jalannya kalau bahasa sederhananya. Dan dia merasa bahwa kamu itu, dia merasa banyak sekali merasakan keseimbangan dari kamu, dan dia merasa adanya kejujuran di sana. Jadi dia memang sangat sayang kamu karena dia merasakan ada sebuah kejujuran yang mendalam dari kamu ya. Karena Sora lihat di sini mungkin saja dia pernah mengalami trust issue, dibohongi, dia orangnya bisa saja gampang khawatir, dikhianati, tapi dia merasa ada ketulusan kamu di sana untuk selalu berusaha sejujurnya.
Dan dari pertama awal dia berkenalan sama kamu, sudah ada perasaan intuisi yang langsung kayak tek gitu, kayak nih orangnya yang kemungkinan aku cari, ini adalah seseorang yang memang aku inginkan dan aku mau gitu loh. Itu yang Sora lihat ya. Kita akan lihat jalannya hubungan itu seperti apa. Oke. Tapi ini jelas nih, langsung memang sama-sama suka pada pandangan pertama, itu jelas. Oke. Dia merasakan banyak sekali kebahagiaan. Ya, dia merasa kamu seseorang yang bahagia, seseorang yang ceria, seseorang yang positif, dan dia sangat sayang sama kamu karena dia merasa sama kamu tuh banyak kebahagiaan yang dia rasakan. Kamu memberikan dia semangat, ya. Kamu memberikan dia keceriaan, mungkin yang selama ini dia selalu sepi, selalu sedih, sendirian, tapi dia merasa kayak ada perasaan menyenangkan berada di dekat kamu yang membawakan kebahagiaan. Kamu jadi mood booster buat dia, ya. Dan kamu juga seseorang yang buat dia, kamu selalu menunjukkan rasa cinta dan rasa sayang, perhatian gitu loh ya. Dan ada hasrat yang memang koneksi terkunci di sana. Itu kalau yang Sora lihat. Oke. Dan di sini kalau yang Sora lihat, terlepas dari apapun juga, sudah sama-sama melepaskan apa yang sudah berlalu. Dia merasa ada kenapa dia sayang tulus sama kamu, karena kamu sudah tidak melihat masa lalunya dia seperti apa. Kamu tidak dalam tanda kutip ya, bukan gak peduli atau gimana ya. Kamu tidak memusingkan masa lalu dia juga tidak memusingkan banyak masa lalu kamu. Jadi berfokus sama yang sekarang. Tapi di sisi lain dari kartu ini juga bisa menandakan bahwa bisa saja memang kamu sama orang ini sudah kenal sebelumnya. Apapun hubungan kalian ya, artinya memang ada past connection yang dia tahu gitu loh. Oke. Dan dia bisa merasakan bahwa kamu sangat pintar, kamu sangat jujur, kamu sangat terbuka, oke? Untuk bisa punya, dia juga merasakan ada intuisi, kamu tahu kok, bisa membedakan orang yang benar-benar sayang tulus apa enggak sama dia. Di sini kalau Sora ada sayang tulus yang kamu juga berikan sama orang ini gitu loh. Karena memang hati kamu sama dia sama-sama saling terbuka setelah sudah lama sendiri ya. Ada kesabaran. Relationship ini penuh dengan kesabaran. Dia menyadari betapa kamu sangat bersabar, ya, berbuka hati gitu loh ya. Dan bersabar di sini bukan cuma bersabar dalam saling menghadapi dia, tapi juga bersabar dalam menghadapi prosesnya gitu loh. Oke. Dan banyak hal-hal yang bertransformasi di antara kalian. Kamu banyak merubah dia, dia banyak merubah kamu. Oke. Itu kalau yang Sora lihat. Siapapun orang ini, memang Sora melihat banyak sekali energi positif yang terjadi sama kalian. Oke. Banyak transformasi, banyak perubahan-perubahan yang tidak pernah mungkin kamu duga sebelum-sebelumnya. Dia juga nggak pernah menduga sebelum-sebelumnya. Kita lihat secara garis besar quick, masa depan hubungan kalian akan seperti apa. King of Cups, The Fool, oke, dan Five of Cups. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, oke, hubungan ini memang akan banyak ya untuk merelakan masa lalu kalau Sora lihat di sini ya. Jadi akan ada periode untuk berjalan meninggalkan kekecewaan. Artinya memang emosi ini emosi kamu dan emosi dia, sama-sama kalian kalau Sora bilangnya ya, sama-sama hati itu butuh waktu untuk diyakinkan, dan hati itu butuh waktu untuk sama-sama merasa ini adalah memang sudah the one. Oke. Jadi kalau Sora lihat di sini memang ada awal mula yang baru, yang dia benar-benar ingin meninggalkan kekecewaan yang lama ya, karena kalau Sora lihat di sini kekecewaannya banyak sekali di masa lalu, sampai dia bisa mendapatkan harmoni dan balance gitu. Tapi kalau Sora lihat di sini sudah banyak dia bisa menguasai apa yang jadi perasaan dia. Itu loh ya. Kalau Sora lihat di sini hanya ya, jangan nasihat dari kartunya adalah jangan terus-menerus berpusat kepada kekecewaan atau kesedihan atau takut gagal lagi, takut ini dan itu. Kalau Sora lihat di sini, dia kepingin ya sudah, ayo jalan ya. Jalan dengan jangan ragu. Kalau memang harus dilepaskan yang lama, dilepaskanlah yang lama gitu ya. Bukan berarti hubungan ini perfect banget, nggak ada cacatnya. Akan masih mungkin akan ada hal-hal yang bikin kamu mungkin dia ternyata tidak seperfect itu. Tapi dia cuma tahu bahwa dia sayang kamu tulus apa adanya. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini banyak pembelajaran yang akan dia rasakan dengan sayang dan cinta kamu. Yang pasti dia kepingin bisa memiliki kamu.
kan? Dia ingin memiliki kamu, tapi dia tidak ingin mengontrol kamu. Ya, jadi jangan sampai ada dia ngerasa kayak kamu dikontrol gitu. Dia merasa bahwa dia bisa lihat visions masa depan, ada masa depan antara kalian. Cuma memang dia tidak mau yang orangnya maksa gitu, dia nggak mau. Jalankan dengan apa yang harus jalurnya seperti itu, butuh waktu, butuh timing gitu ya. Mungkin kamu juga masih butuh untuk melepaskan kekecewaan kamu, kemurungan kamu butuh untuk percaya dia juga butuh waktu. Dia pun sadar gitu. Cuman karena akan banyak diskusi, akan banyak nasihat-nasihat yang keluar dari kamu ke dia ke kamu, itu yang Sora lihat. Tapi secara garis besar hubungan ini hubungan yang bisa dikatakan hubungan yang apa ya, Sora bilang banyak proses pembelajaran, jadi hubungan yang berkualitas gitu loh. Tapi yang Sora di sini ya, ada ujung baik yang dia harapkan lah, intinya ada ujung baik yang dia harapkan sih. Dia punya harapan positif sama hubungan ini. Hubungan ini secara garis besar punya harapan yang sangat positif untuk berhasil ke arah yang serius. Ya, jadi the stars ini kartu harapan, kartu yang sangat positif yang bisa jalan. Oke. Sora, tapi aku belum ketemu sama orang ini. Kapan dong aku ketemu sama orang ini? Kan gitu ya. Kita coba lihat. Oke, kapan yang mungkin bisa kamu ketemu sama orang ini kalau kamu yang belum ketemu? Oke. Ups, sudah loncat 2 yang kebuka, jadi Sora keluarin. Di bulan Maret, di bulan purnama berikutnya, udah keluar 2 juga. Tadi Sora buka juga sekalian deh ya. Ada yang sampai kamu sudah tidak ngeblok lagi. Jadi di sini banyak yang masih ngeblok ya. Memang kamu yang mungkin masih trauma, masih belum bisa melepaskan orang masa lalu kamu, masih enggan untuk membuka hati. Energi itu nggak kelihatan, tapi kalau kamu ngeblok dia akan nggak bisa masuk. Paham ya? Dan yang terakhir adalah di musim semi ini, antara Oktober November ya, September Oktober November, di antara periode ini gitu loh ya. Jadi memang kebutuh keterbukaan ya. Namanya mau relationship itu berarti harus siap terhadap sesuatu yang akan mungkin masih sakit gitu. Nggak mungkin ada relationship yang sempurna nggak ada rasa sakitnya, itu nggak ada ya. Itu tidak mungkin. Oke, kita akan coba lihat untuk astrologinya secara cepat ya. Ini bisa saja astrologi kamu, astrologi dia. Oke, biar cepat aja Sora pakai charm. Oke, ada Capricorn, Leo, Gemini, Aries, ada Cancer, ada Taurus, ada Gemini lagi, dan ada Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri, dan alfabetnya. Ada A, C, O, N, D, Z, G, S, T, H, E, G, L, O, dan O. Dicek ya, nama-nama tengah, nama belakangnya, namanya mengandung alfabet ini, nama kota, plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Teman-teman jangan lupa, kalau untuk yang mau beli gelang Sora, gelang kupu-kupu dan gelang singa, yang ini untuk perempuan, yang ini untuk laki-laki dengan fungsinya masing-masing ya. Ini untuk kejantanan, lebih kuat, lebih berani untuk teman-teman yang cowok. Ini teman-teman yang perempuan untuk menaikkan aura positif kamu, untuk bisa juga menambah daya tarik kamu ya. Kalau aura kamu sering sedih, sering kecewa, emosi negatif, oke? Silahkan dipesan. Dua-duanya adalah batu kristal asli yang sudah dibooster dengan energi. Nanti Sora kalau promosi kepanjangan diomelin lagi. Diomelin mulu ya, jadi tarot reader ya. Oke. Dan yang pingin personal reading, pingin beli kartu tarot juga, atau yang mungkin juga teman-teman yang mau belajar baca kartu, silahkan hubungi Sora di link yang ada di bawah, dan di Instagram Sora @sora_tarot. Ya, jangan lupa main ke channel kedua Sora, Miss Hana Sora Channel, linknya ada di bawah. Dan semoga kamu segera ketemu dengan orang ini, dan semoga ini semua resonate terjadi sama kamu. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kekurangan dan kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.